Selamat pagi semuanya dan selamat datang kembali di teorema sesi kedua untuk aljabar linier elementer satu, di mana pada hari ini kita akan membahas terkait dengan solusi-solusi yang mungkin saja didapatkan ketika kita menguraikan matriks menjadi matriks epsilon atau matriks echelon tereduksi. Jadi kita akan kembali melanjutkan pembicaraan kita terkait dengan matriks yang sebelumnya di teorema satu pada 2 minggu lalu kita telah membahas mulai dari matriks, kemudian operasinya dari penjumlahan, pengurangan, kemudian ada perkalian dengan bilangan skalar, perkalian matriks itu sendiri, dan juga kita membahas terkait definisi matriks echelon dan matriks echelon reduksi. Nah, mungkin di sesi ini kita akan lebih khusus lagi nih ngebahas terkait dengan OBE atau operasi baris elementer. Kalau kalian mau mencoba OKE atau operasi kolom elementer silahkan karena hasilnya seharusnya tidak berbeda dengan OBE. Hanya caranya saja yang berbeda yaitu satu menggunakan sebaris dan satu menggunakan kolom. Nah, ini saya akan share materi saya. Materi saya ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan yang ada di e-learning kalian. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan materi ini silakan membuka e-learning kalian. Ya, sudah dalam bentuk share screen PowerPoint saya. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ibu. Terima kasih semuanya konfirmasinya. Jadi ini adalah sesi kedua di mana akan ada 3 sesi untuk teorema Ale 1. Saya biasa menyikat aljabar linear elementer 1 ini dengan Ale 1. Jadi kalau saya ngomong Ale 1 jangan pada bingung semuanya. Dan di sesi ini kita akan berkenalan dulu dengan SPL. Jadi SPL atau kepanjangannya dari sistem persamaan linear. Di mana kalau pada saat kita sekolah dulu, mungkin kita masih dalam SPL yang sangat sederhana. Mungkin hanya ada persamaan linearnya hanya ada satu ataupun dua, tetapi kalau kita bicara sistem, sebenarnya itu tidak dibatasi hanya satu, dua, atau tiga variabel atau tiga persamaan. Bisa saja antara variabel dan persamaannya jumlahnya tidak sama, entah itu yang persamaannya lebih banyak dibandingkan dengan variabelnya, atau kebalikannya variabelnya yang lebih banyak dibandingkan dengan persamaan. Yang jelas di dalam sistem itu kita bisa melihat di sini ada beberapa simbol-simbol. Jadi saya akan nulis beberapa. Ini ya. Jadi kemarin kita udah belajar kan ya, ada matriks koefisien yang isinya koefisien dari persamaan linear semua. Jadi dikumpulkan dari sistem-sistem persamaan linearnya menjadi matriks koefisien. Kalau kalian lihat pada slide ini adalah matriks A, di mana matriks A ini memuat koefisien dari A11, A1N, hingga ke terakhir yaitu ANN. Jangan lupa juga indeks yang ada di bawah ini menunjukkan banyaknya baris dan kolom yang terbentuk, gitu ya. Jadi A1N misalnya kalau kalian bingung maksudnya apa, berarti A1N ini adalah baris pertama kolom ke N, gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sistem persamaan ini, dia terbatas pada M baris dan N kolom. Seperti itu ya. Selain dari matriks koefisien, kalian juga sebenarnya bisa melihat ada tanda X di sini. Apakah selalu X? Jawabannya tidak. Bisa saja menggunakan variabel yang berbeda, namun biasa yang digunakan adalah X. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja T, P, ataupun huruf-huruf lainnya yang melambangkan suatu nilai tertentu. Nah, dalam kasus ini kita punya X1 sampai dengan Xn di sini ya. Nih, kita sebut sebagai variabel sistem persamaan nilai-nilai atau kita bisa juga menyebutnya sebagai solusinya. Jadi kita mau cari X1, maksudnya adalah kita ingin mencari nilai berapa dari X1 itu artinya yang dapat menggantikan X1 yang membuat sistem persamaannya itu menjadi benar. Nah, selain itu, kita juga melihat di sini ada huruf B. Nah, huruf B di sini melambangkan konstanta atau angka-angka ya yang terbebas dari variabel. Di mana konstanta ini, kalau kalian lihat di dalam sistem SPL, itu ada di bagian kanan dari baris. Bentar. Ya. Kemudian
Saya lanjutkan lagi, di sini kita mempunyai augmented matrix. Jadi augmented matrix itu adalah matriks yang digabungkan antara matriks koefisien yang hurufnya A ini tadi dengan matriks konstantanya, yang tadi kita sebut sebagai B1, B2, sampai dengan Bn. Jadi apa itu matriks lengkap atau matriks augmented? Yaitu gabungan antara matriks, koefisien dan juga konstantanya, gitu ya. Jadi terlepas dari, X-nya kalau di sini. Nah, kemudian apakah SPL itu selalu memiliki solusi? Jawabannya belum tentu. Jadi ada 3 kemungkinan kondisi yang bisa terjadi ketika kalian membuat atau menyelesaikan suatu, permasalahan SPL. Kondisi yang pertama, yaitu solusinya tidak ada. Artinya berapapun angka yang kalian masukkan tidak ada, eee angka gitu ya, atau pengganti yang tepat untuk menggantikan solusi tersebut. Misalkan kalian masukkan satu, tetapi membuat sistem tersebut tidak konsisten, misalnya jadi satu sama dengan nol. Nah, padahal jelas-jelas satu tidak sama dengan nol. Maka hal tersebut akan menciptakan sebuah pertentangan sehingga tidak ada solusi untuk kasus persamaan tersebut atau sistem tersebut. Kemudian, kondisi yang kedua, solusinya ada. Tapi solusinya ada ini juga ada 2 kemungkinan, yaitu ada dan tunggal, artinya hanya satu-satunya penyelesaian, dan yang kedua ada tapi tak hingga solusi atau lebih dari satu. Kadang ada salah persepsi terkait dengan solusi ada dan tidak tunggal atau lebih dari satu. Apakah semua angka berarti menjadi solusinya? Jawabannya tidak. Jadi misalkan, solusinya kalian dapat 1, 2, 3, kemudian 2, 4, 6, kemudian, oh berarti lebih dari satu, berarti berapa angka pun bisa dimasukkan. Misal kalian memasukkan tiba-tiba 1, 2, 5, itu juga tidak tepat. Karena biasanya di dalam solusi ada dan, dia tidak tunggal atau lebih dari satu solusi, itu ada penghubungan. Makanya nanti kalian akan mengenal kata parameter. Jadi parameter itu ya yang membuat sebuah hubungan antar variabelnya. Jadi walaupun kita mengatakan solusinya tidak tunggal atau lebih dari satu, tetapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa semua solusi itu, memenuhi, SPL tersebut jika dia tidak tunggal. Jadi hati-hati juga dalam mengerjakan solusi ada dan tidak tunggal. Nah, kita lihat satu persatu terkait, dengan contoh-contohnya, kita dari soal yang sederhana dulu ya. Jadi, saya hapus dulu semua tanda-tandanya. Nah, kita mulai dari contoh yang sederhana. Di sini saya punya X min Y sama dengan 2 dan 2X min 2Y sama dengan 2. Nah, untuk mengetahui apakah dia mempunyai solusi atau tidak, kita bisa membuat augmented matrix terlebih dahulu. Jadi kita ambil semua koefisiennya. Kalau ada yang bingung kenapa tulisnya satu, karena angka depannya satu ya sebenarnya kalau satu kali X kan sama dengan X, makanya anggaplah, koefisiennya itu adalah satu. Di sini satu ya, kemudian min satu dan di sini 2. Kemudian untuk persamaan linear yang kedua, kita punya 2 min 2 dan 2 di sini. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan OBE. Ingat kembali ke teman-teman, kalau kalian belum lancar untuk OBE, maka sering berlatih. Karena di aljabar linear elementer satu ini, kalau kalian hanya mengandalkan sistem untuk substitusi atau eliminasi, ketika variabelnya sudah membesar ataupun persamaannya membesar, itu akan menjadi sulit. Tetapi kalau kalian menggunakan OBE untuk menyelesaikannya, maka itu akan lebih mudah dan hal tersebut bisa kalian bawa ke dalam computerizing. Jadi dikomputerin bisa gitu ya. Kalau substitusi atau eliminasi itu agak sulit ketika kalian bertemu dengan variabel ataupun persamaan yang semakin banyak. Apalagi metode grafik ya, metode grafik kan dibatasi juga gitu ya. Kita kembali lagi terkait dengan OBS, saya reminder teorema sesi satu bahwa hanya ada 3 kemungkinan ataupun 3 langkah untuk OBE. Yang pertama adalah pertukaran baris. Jadi baris yang ditukarkan, dan yang kedua itu adalah perkalian dengan bilangan skalar, dan yang ketiga adalah penjumlahan dengan perkalian bilangan skalar dari baris lainnya, gitu ya. Jadi, jangan melakukan hal lain
di luar 3 langkah yang diperbolehkan. Misalnya kalian melakukan pembagian dengan baris, antara baris yang satu dengan baris yang lain, itu tidak bisa. Kenapa? Karena di OBE itu tidak mengenal pembagian dengan baris. Jadi buat teman-teman, hal-hal tersebut yang perlu kalian perhatikan dalam melakukan OBE. Di sini, kenapa Bu kok tandanya negatif padahal tidak ada langkah, pengurangan di dalam OBE. Jadi sebenarnya teman-teman ya, langkah ketiga di OBE yaitu penjumlahan dengan bilangan lain, sebenarnya bisa kalian tulis sebagai B2 ditambah -2 B1. Jadi nilai negatifnya itu dikandung oleh bilangan skala pengali baris lainnya, seperti itu. Jadi, kalau ingin tepatnya menulisnya seperti ini, gitu ya. Tetapi nanti ketika saya menuliskan hal seperti ini, misalkan untuk menghemat, istilahnya lahan ataupun, untuk, penjelasan untuk memudahkan gitu ya, tapi teman-teman nanti ketika mengerjakan tetap memenuhi, rules ini ya, gitu ya. Jadi di sini kita kembali lagi ke soal, kita punya B2 dikurang 2B1, berarti baris kedua akan dikurang 2 kali dari baris pertama, dan kita dapatkan hasil ini. Kalian boleh cek nanti satu persatu, di mana kalau kalian lihat, saya sering menuliskan seperti ini untuk memudahkan saja ya, tapi bukan penulisan bakunya. Karena kalau penulisan bakunya, kalau kalian ingat ada AX sama dengan B, nah itu dari sini diuraikan lagi. Nah, kalau di sini saya hanya untuk memudahkan saja. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, di sini berarti kita punya 0x gitu ya, 0 dikali X ditambah 0 dikali Y, itu hasilnya sama dengan -2. Di mana hal sini, kalau kalian hitung 0 kali X kan 0 ya, 0 tambah 0, ya hasilnya juga 0, akan membuat hasil 0 sama dengan -2. Di mana hal ini bertentangan, artinya 0 itu harusnya tidak sama dengan -2. Maka sistem persamaan linear ini adalah SPL yang tidak memiliki solusi, karena mau diganti angka berapapun tidak akan ada yang memenuhinya, itu ya. Ini untuk jenis yang pertama, solusinya tidak ada. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu SPL, antara 2 nih, saya juga belum baca semuanya ya, maksudnya belum tahu soalnya apakah nanti dia tunggal solusinya atau tahingga atau bahkan berulang lagi tidak ada solusinya. Makanya kita cek dari OBE yang dilakukan, kita buat augmented matrix lagi, pokoknya SPL kita berarti buat augmented matrix, kemudian kita lakukan OBE. Nah, di sini kita dapatkan, saya kayak tadi lagi untuk memudahkan saja, 0 dikali X ditambah 0 dikali Y sama dengan 0 gitu ya. Berarti apa Bu? Kalau kayak gini, berapapun nilai X, berapapun nilai Y berarti memenuhi dong? Tetapi kita lihat ini hanya ada pada persamaan kedua. Persamaan pertama juga dia punya syarat. Jadi teman-teman jangan langsung melihat bahwa ketika ada baris nol semua, oh berarti, dia solusi tahingga gitu. Tapi teman-teman juga harus melihat persyaratan untuk parameternya gitu ya. Jadi nanti ketika ditanya, tentukan solusinya, terus teman-teman dapat situasi seperti ini, teman-teman jangan langsung bawa semua bilangan real atau bilangan misalnya integ integer atau bilangan bulat itu langsung memenuhi, enggak ya. Jadi teman-teman jangan membatasi, sendiri langsung tetapi lihat kasus per kasus. Jadi ini kan persamaan keduanya mengatakan 0 kali X ditambah 0 kali Y sama dengan 0, di persamaan pertamanya menyampaikan bahwa X min Y sama dengan 2. Nah, di sini saya buat parameter. Parameter itu angka yang bisa menggantikan gitu ya. Misalkan ini ya, Y itu sama dengan T. T di sini artinya parameter ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan persamaan dalam, parameter yang sama. Maka karena nilai X min Y sama dengan 2, kita akan punya nilai X sama dengan 2 ditambah T. Seperti itu. Oh ya, ini belum
oh ini salah ya dia nulis soalnya. Kan di sini satu min satu satu ya. Ini harusnya satu ya, karena dia nggak berubah. Ini penulisannya keliru. Kalau teman-teman ngerasa ada yang keliru, penulisannya boleh disampaikan ya. Ini jadi saya ganti, ini harusnya satu. Karena baris pertamanya nggak berubah. Jadi ini X min Y sama dengan satu, X sama dengan satu ditambah T. Nah, apakah cukup selesai nulis seperti ini? Belum. Kita lebih rapihkan lagi saja ya. Jadi tadi kita punya, saya ulang di sini, X sama dengan satu tambah T. Kemudian saya punya Y sama dengan T. Nah, untuk hal ini bisa kalian gabungkan. Misalkan saya mau membuatnya dalam format seperti ini. X, Y gitu ya. Sama dengan tadi nilai saya ambil satu ditambah T, kemudian Y-nya sama dengan T. Bu, saya mau dipisahin lagi antara parameter sama bilangannya biar masing-masing jadi ketahuan parameternya apa. Nah, ini bisa juga kalian buat ini turun ya, artinya X, Y sama dengan gitu ya. Saya nggak tulis ulang. Kita lihat di sini. Satu tambah T, ininya 0 tambah T sama aja ya dengan T. Berarti di sini saya bisa tulis yang tanpa parameter satu. Untuk baris yang kedua itu sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian ditambah, masing-masing punya parameter kan ya. Berarti di sini T, di sini T. Nah, ingat perkalian skalar pada matriks, bilangannya itu bisa keluar atau bisa dimasukkan. Dalam hal ini kita punya sama-sama dikalikan dengan T ya. Berarti T-nya bisa keluar. Makanya hasil ini bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi 1 0 ditambah T-nya dikeluarkan 1 1. Seperti itu. Di mana T atau parameternya itu adalah bilangan real. Kemudian apa akibatnya? Kalau misalnya kita membuat seperti ini, berarti dia memiliki solusi lebih dari satu atau tidak tunggal. Maksud parameter itu apa? Misalkan kalian ganti T itu nilainya adalah 2. Nah, kalau kalian statement T-nya sama dengan 2 misalnya, maka kan Y nilainya sama dengan 2 dan nilainya X akan sama dengan 3. Nah, ketika kalian substitusi ya persamaannya, misalkan di sini persamaan yang pertama tadi ya, 3 dikurang 2 sama dengan satu, gitu ya. Tapi kalau kalian misalinnya sembarangan gitu ya, misalnya X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2. Nah, itu akan tidak akan memenuhi persamaan yang pertama. Jadi walaupun dia lebih dari satu, tetapi dia punya hubungan antar variabelnya. Kalau enggak ada hubungannya bagaimana, Bu? Kadang di beberapa soal atau beberapa kasus ada yang muncul lebih dari satu parameter. Mungkin nanti kalau kalian mengerjakan latihan-latihan akan ketemu yang lebih dari satu parameter, gitu ya. Jadi silakan nanti kalian coba berlatih kalau ingin lebih dalam terkait dengan sistem persamaan linear yang tak hingga. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang ketiga di sini. Di sini saya punya X min Y sama dengan 0, kemudian X min 2Y sama dengan 3. Ini sama seperti tadi, kita buat augmented matriksnya, kemudian kita OBE kan gitu ya. Saya nggak membahas OBE-nya di sini, jadi nanti kita sama-sama latihan. Kemudian didapat hasil akhirnya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat hasil akhirnya, maka nilai X akan sama dengan satu, nilai Y juga akan sama dengan satu. Artinya tidak ada angka lain yang memungkinkan untuk menggantikan persamaan tersebut. Maka dia akan menjadi solusi tunggal. Nah, sekarang kita sama-sama yuk kita latihan. Dari tadi kan kita sudah mencoba untuk mengerjakan OBE, walaupun kasusnya sederhana, dua persamaan dua variabel, namun kita sudah mencoba semua jenis solusinya ya. Sekarang kita akan berlatih dengan soal ini. Mungkin boleh ditulis dulu ya. Buat teman-teman ambil pensil, pulpen, kertasnya. Saya juga mau ngambil pensil pulpen saya dulu buat nulis soalnya, karena nanti kita ganti ke widescreen, jadi soalnya bakal hilang. Jadi silakan teman-teman disiapkan dulu eh, pensil kertasnya.
Oke, kita coba tulis dulu. Ya, sebentar ya. Bu, Iya, ini yang matriksnya bener apa salah ini, Bu? Kan yang X min Y berarti dimatrikskan satu min satu. Yang bawah kan X min 2Y, tapi di sini satu 2 bukan satu min 2. yang mana? Yang ini bersama linear keberapa? Yang atas, Bu. Yang bersama linear pertama, Bukan yang paling dari soal pertama, Bu. yang soal ini. Yang pertama kan ini X min Y satu min satu. Nah, yang kedua ini kan X min 2Y, tapi di sini satu 2 bukan satu min 2. Ini kayaknya soalnya Akan salah ini harus ini plus. Soalnya dari oh, OBE-nya dia positif di persamaan yang keduanya. berarti di sini dibikin plus ya, Bu. Mm-mm. Kasih, Bu. Oke ya. Kita udah ya. Saya udah nulis juga di kertas. Jadi kita mau latihan buat yang ketiga. Bukan ketiga ya, buat yang tiga persamaan tiga variabel. Jadi kita sama-sama nih teman-teman semua. Jadi saya akan menggunakan widescreen seperti kemarin ya. Jadi kita sama-sama kerjakan. Kita punya soalnya X ditambah 2Y ditambah 3Z dengan 6. Kemudian 2X Y ditambah Z. Ini mohon maaf nih miring-miring karena nulisnya pakai mouse sama dengan 2. Kemudian kita punya X ditambah 7Y sama dengan 11. Oke, kita sama-sama bikin augmented matrixnya dulu ya. Yuk, boleh dinyalain mic-nya biar kita sama-sama. Berarti untuk baris pertama angkanya berapa? 1, Satu, dua, tiga, tiga, enam, enam, ya. Lanjut, persamaan kedua berarti dua, dua, Dua minus minus satu, min satu, 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 dua, dua, 2. Ini satu, 1, tujuh, 7, delapan, 8, satu. 11 ya. Oke. Nah, sekarang apa langkah pertama yang kita lakukan? Kita ingin mengetahui solusi tersebut, maka kita akan membuat menjadi matriks echelon, entah itu matriks echelon tereduksi atau biasa, cuman kita harus melakukan OBE dulu ya. Kalau ada yang suka pakai OKS silakan, tapi di sini saya akan mengerjakan dengan OBE ya. Yuk, berapa nih yang kita lakuin? Suaranya kedengaran ini? Menurunkan baris kedua kolom pertama, Bu. Ah, berapa? B2 dikurang Sama kolom 2B1. kedua. Eh, B, ya, B2 dikurang 2B1.
Ini saya nulisnya yang benar ya, takutnya nanti ada yang baru masuk terus tiba-tiba ngeliat dikurang nanti pada mikirnya boleh pengurangan. Walaupun tadi ya kita udah penyamaan persepsi dulu ya. Tapi saya nulisnya tetap sesuai aturan aja. B2 ditambah -2 berarti ya Oh ya. dari B1. Oke. Ini saya mau langsung 2 baris saya operasiin ya. Jadi saya mau langsung ngoperasin B3 juga biar nggak terlalu banyak tempatnya juga. Berarti apa kalau B3? B3 ditambah Min B1. -1 B1. Oh iya. Boleh nggak saya operasiin sama B2? Enggak. Jangan ya. Kenapa? Karena B2 lagi kita operasiin gitu istilahnya. Jadi kalau mau mengoperasikan pada baris yang tidak dilakukan operasi gitu ya. Yuk kita cek. Berarti baris kedua berubah jadi angka berapa? 2 - 2 berarti jadi 0. 0. Lanjut. Baris kedua jadi berapa lagi? Baris kedua min -5. -5. 5. Lanjut. 5. -5. -5. Minus. Hati-hati ya kalau saya sering bilang kalau OBE kalau salah satu salah semua langkahnya. Lanjut. -10. -10. Oke, sekarang yang baris ketiga berarti jadi 0. Wah, udah ya biarin nggak apa-apa ya. Tapi saya pengen hapus. Enggak. 0, terus lanjut berapa yang keduanya? 5. 7 dikurang 2, 5. 5. Terus 5 lagi, Bu. ini 8 ya. 5. 8 kurang gedein 3, dikit. 5. 8 dikurang 3 hasilnya 5. Kemudian 11 dikurang 6, 5. 11 11 dikurang 6. 6. 5. 5. 5 juga, Bu. Nah, selanjutnya apa lagi yang mau kita lakukan? Membagi baris 2 dengan -5, Ibu. Berarti apa? Sama dengan mengalihkan dengan minus 1/5 B2. B2. Langsung juga ya saya operasiin B3-nya saya kalikan dengan 1/5 juga ya. Kedua. Gitu ya. Biar angkanya lebih kecil ya. Ini hasilnya sama ya. 1, 2, 3, 6. Kemudian berarti 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 1. 1. 1. Apalagi yang kita lakukan? Menjadikan 0 di kolom kedua baris pertama, kolom kedua baris ketiga. Berarti. Ini ya. Berarti saya samakan B3. B2 dikurang B3 aja langsung. Kan kalau ini udah 1 sama ini. Dikurang Ditambah B2. 1 B. iya. Nah, Gitu ya. iya. Saya makin gede nih karena ternyata langkahnya nggak terlalu banyak. Yang udah kelihatan ya sebenarnya. Cuma nggak apa-apa, kita udah apa ya. 0 berarti apa? 0, 0. Berarti hasilnya? 1. Ayo berapa hasilnya? Salah satu. Minus satu, maaf ya. Hasilnya negatif 1. Sebenarnya kalau udah dari sini udah kelihatan ya. Kira-kira apa nih jenisnya? Baris eselon. Matriks eselon ya ini tinggal diubah jadi kali ini kan. Tetapi penyelesaiannya, kamu tadi kan ada solusi tunggal
Solusinya ada atau tidak ada. Kemudian kalau ada tunggal atau Nggak ada tidak. jawab. Ini adalah solusi tidak ada jawabnya. Kenapa saya bisa tahu? Karena kalau kita tuliskan di sini ya, di sini X, di sini Y, di sini Z, gitu ya. Ambil baris yang ketiga, Ketiga. itu persamaannya akan menjadi 0 dikali X ditambah 0 Oh, dikali. dikali Y ditambah 0 dikali Z itu akan sama dengan min 1. Di mana kalian dengan 0 itu akan menghasilkan 0, penjumlahan dengan 0 juga akan menghasilkan 0. Hasilnya akan menjadi 0 sama dengan min Minus 1. 1. Di mana hal ini bertentangan karena 0 tidak sama dengan min 1. Akibatnya SPL Tidak punya SPL apa? Tidak mempunyai solusi. Tidak punya solusi. Saya singkat aja ya, karena agak susah nulis huruf di mouse diketik. Itu ya, tidak punya solusi. Jadi teman-teman, ketika kalian menemukan eselon itu tidak punya solusi, kalian harus menuliskan alasannya. Jadi jangan tiba-tiba ada beberapa mahasiswa nih sampai sini terus tiba-tiba SPL tidak punya solusi, langsung begitu saja. Jadi diberikan juga penjelasan mengapa kalian menyampaikan bahwa dari hasil matriks yang dilakukan atau OBE yang dilakukan, hasilnya adalah SPL yang tidak memiliki solusi. Sampai sini dulu, ada yang mau nanya nggak? Tidak ada, Bu. Bentar. Saya tampilannya nggak pas. Bentar. Nah, udah kelihatan slideshow saya? Sudah, Bu. Nah ya. Sudah. Oke, ini tadi ya. Sebenarnya kalau kalian mau ngalihkan dengan min 1 tadi itu juga nggak apa-apa, cuman sudah terlihat ya tadi. Jadi saya tidak menambah satu langkah lagi karena sudah terlihat hasil perkalian dengan 0 menghasilkan min 1. Atau kalian mau kalikan dengan negatif ya sama saja, tetap saja dia tidak punya solusi. Berarti Bu, kalau misalnya udah nol semua di baris bawah itu tidak masalah ya kalau masih ada angka di ujungnya. Tergantung pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Apakah pertanyaannya mengubah menjadi matriks echelon reduksi atau pakai Gauss-Jordan atau tidak? Kalau Oh, diminta untuk membuat Gauss-Jordan berarti kan sampai matriks echelon reduksi. Nah, berarti oh, itu satu utamanya diperhatikan. Kan kalau nol semua berarti udah memenuhi barisnya kan, tapi baris yang lainnya belum. oh ya. Jadi tergantung konteks pertanyaannya juga. Kalau tadi kita pertanyaannya itu kan cuma menentukan solusinya ya. Makanya Iya. bisa beragam caranya, tetapi jawabannya tetap satu. Itu yang teman-teman harus cermati di ALE. Walaupun cara kalian muter-muter, kalau SPL-nya itu solusinya tunggal, pasti jawabannya cuma satu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita punya pertanyaan lagi. Atau kalian yang mau ngajuin pertanyaan ke grup gitu ya, ke kita, siapa tahu kita mau bahas, kecuali soal diskusi tugas ya, itu nggak boleh. Tapi kalau soal buat belajar silahkan. Ini mau kita kerjain manual atau cukup yang ada di PowerPoint aja? Gimana? Gimana yang lain nih? Berarti kalau itu saya cukup jelasin aja ya, karena kayaknya masih oke ya tertulis di sini. Jadi buat teman-teman, ini yang kita lakukan, kita punya permasalahan yaitu kita punya 3 persamaan. Kalau ada yang bingung persamaan yang mana sih, Bu? Persamaan itu yang barisnya ya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Gitu ya. Di sini kita punya 3 persamaan dan 3 variabel. Kemudian kita akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kalau dikatakan Gauss-Jordan berarti kalian sampai ke eselon tereduksi. Nah, di sini kita lakukan OBE. Ini nggak saya bahas detailnya, tapi saya akan membahas hasil akhirnya di sini. Nah, kita punya format seperti ini. Kok bisa, Bu? Cuman 1010, boleh nggak sampai yang ini aja nih misalnya?
Ini kembali lagi tergantung konteks pertanyaannya. Kalau kalian diminta metode Gauss, kan berarti kalian nggak harus sampai eselon tereduksi. Kalian bisa melakukan substitusi maju atau mundur. Itu tidak masalah. Tetapi kalau dari soal sudah minta dengan metode Gauss-Jordan, berarti kalau hanya sampai sini caranya, itu masih keliru. Jadi kalian harus ingat bahwa ketika kalian mengatakan Gauss-Jordan, itu bukan hanya matriks eselon, tapi juga matriks eselon tereduksi. Bedanya apa, Bu? Kalau eselon itu hanya memperhatikan satu utama dan angka di bawah satu utamanya. Tetapi kalau eselon tereduksi, selain bawahnya, ini ya satu utama. Nih. Ini kan angka satu yang paling kiri gitu ya, setiap barisnya. Kalian juga akan memperhatikan angka 0 di atasnya. Gitu ya. Ini enggak 0, Bu ya. Ini bukan matriks koefisien, ini matriks konstanta. Jadi sampai sini pengerjaannya, gitu ya. Kemudian dari sini baru kalian dapat bahwa nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Jadi kalau pakai Gauss-Jordan istilahnya udah nggak ada substitusinya lagi karena hasil akhirnya sudah tertera jelas pada matriks akhirnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngerjain tambah banyak nih. Mungkin ini kita coba latihan ya. Ada 3 persamaan dan 4 variabel. Nah, ini silakan kalian coba tulis. Kita coba latihan bersama. Ini juga termasuk saya coba lagi. Nah, 3, X1, ditambah X2 min X3. Gitu. Oke ya, kita kayak tadi lagi. Kita buat widescreen. Belum sempat kecatat, Bu, soalnya. Oh, saya tulis ulang lagi aja di widescreen saya ya. Oh iya, Bu. 2x1 min Oke, ini ya soalnya 4 variabel, 3 persamaan. Nah, kita ubah sama kayak tadi prosesnya. Kita ubah jadi augmented matrix. Eh, kita sama-sama kayak tadi. Berarti jadi berapa augmented matrixnya? 2 Dua, 2, min 1, min 1, 1, min 1, 3. Oke. Nah, yang kedua. 1, 1, 1, minus min 2, 0, 2. Nah, hati-hati ini karena X4-nya tidak ada sama saja dengan 0 gitu ya. 2. 2, Oke, yang terakhir berarti 2. 0, 0, 1, 1 minus 1 1, 1. gini ya. Oke, sekarang kita mau ngerjain solusi ini. Berarti apa yang kita lakukan? Pokoknya ngerjain selalu dari pojok sebelah kiri ya. Artinya patokannya adalah kalian udah punya satu utama belum? Jadi Kalau dari atas ke langsung ditukar B2 ke B1 bisa, Bu? Oke, kita tukar baris ya. Penulisan tukar baris silakan mengikuti yang ada di BMP ya. Kalau saya seringnya nulisnya B1 ditukar dengan B2 seperti ini. Kalau di BMP kayaknya pakai tanda biimplikasi ya. Jadi Iya. disesuaikan sama BMP kalian. Gini ya. Jadi kita nulisnya jadi 1 min 2 0 2. Kemudian kita punya 2 min 1 1 min 1 3. Terus terakhir 0 1
min 1, 1, 1. Gitu ya. Apalagi yang kita kerjain? Tukar B2 dan B3. Penukaran B2 dengan B3 itu bisa dilakukan, tapi saya boleh ngekat ya angkanya. Jadi saya pengen langsung duanya jadi 0 aja. Karena nanti ketika B2 ditukar jadi B3, akhirnya B3-nya tetap dilakukan proses pengurangan. Ya kan? Jadi saya mau B ngekat B2-nya itu biar langkahnya lebih ringkas. Jadi B2 ditambah minus B2, 2B2, min 2 B1. B1. Gitu ya. Pokoknya kalau ngerjain OBM mah caranya banyak ya. Belum tentu juga cara saya paling efektif. Jadi nanti teman-teman semakin berlatih akan semakin tahu nih cara mengurangi langkah-langkahnya. Karena pernah juga ngerjain OBS sampai selembar. Itu lumayan panjang ya langkahnya. Walaupun ketemu cuman ya selembar itu kan panjang banget ya. Kita lanjutin lagi. Berarti hasilnya berapa? 0, 2 kurang 2, 0. Terus min 1, min 2. min 3, Yuk, yang lain ya. Mana nih? min 3, Ayo, yang lainnya berapa? B2 ditambah min 2 B1 5. berarti apa? 5. 1 min 1 2 kali ditambah min 2. tambah Berarti 4. jadi 4. min 1 tambah 4, 4, 5. 5. Next. Minus 1. Berarti minus 1. 1. Minus 1, Bu. Terus Minus 1, Bu. 3 dikurang 4. Negatif Kurang 1. 4. Minus 1. Ini ya. Iya, Bu. Oke. B3-nya biarin aja dulu. Jadi 0, 1. Kalau kalian operasiin malah nanti kalian ngubah lagi jadi 0. Jadi sebenarnya ini tidak perlu dioperasikan untuk yang B3. Nah, selanjutnya apa? Menjadikan baris kedua yang jadi kolom kedua baris kedua jadi 1. Kalau jadi 1, nanti kalian akan ngebagi dengan min 1/3 ya? Atau dikalikan dengan min 1/3 ya? iya, Saya itu biasanya kan ngitungnya kita manual gitu ya, bukan saya aja. Nah, ini saya mengurangi untuk desimal atau pecahan, jadi saya tidak melakukan itu. Jadi yang saya lakukan, ini banyak nih ya langkahnya. Kalian mau tukar B2 dengan B3 dulu silakan. Atau misalkan eh saya melakukan seperti, saya tukar dulu deh biar kalian nggak bingung nanti kalau saya ngelakuin yang mundur terus baru ditukar gitu ya. Jadi ini 1, 1, min 2, 0, 2. Kayaknya saya mulai nggak hemat nih ya nulisnya. Mulai melebar. 0, 1, min 1, 1, 1. Kemudian ini saya tukar 0, min 3, 5, min 1, min 1. Nah, saya mau melakukan operasi barisnya adalah B3 ditambah 3 B2. Gitu ya, biar langsung jadi 0 aja. Jadi nggak jadi pecahan. Karena kalian nggak harus menjadikan dia 1. Yang penting adalah angka di bawah 1 utama adalah 0. Gitu ya. Jadi ini saya buat jadi 1, 1, min 2, 0, 2, 0. Nah, yuk baris ketiga jadi berapa nih? Berarti 0, 0, min 3 0, tambah 3 jadi 0, 0. 5 ditambah 3 kali min 1. Min 1. 11, Bu. 2, 2. Min 1 ditambah 3 min kali 2. 1. 2. Ini min apa? Ini ya 1 ya. 1, Bu. Ini 1. Gimana ya?
Ya, harus dihapus. Saya takutnya salah pencet. Kalau salah pencet kehapus semua soalnya. Dah, dah. Berarti jadi berapa? 1 ditambah 3. 4. Ya, kan? Coba cek. Apakah perhitungannya sudah benar? Sudah sesuai belum? Coba cek. Udah ya. Kalau sesuai ini kita operasikan karena dia belum jadi matriks echelon. Ini kan udah punya 1 utama, di bawah 1 utama sudah angkanya 0 semua. Ini baris kedua juga sudah punya 1 utama, 0 semua, tapi baris ketiga belum punya 1 utama dan bisa dijadikan 1 utama gitu ya. Kecuali kalau 0 semua kan nggak bisa ada punya 1 utama ya. Tapi kalau misalnya dia bisa berarti harus kita ubah jadi 1 utama dulu. 0, 2, kemudian di sini 0, 1, min 1, 1, 1. Nah, ini kita ubah ya. Oh ya, langkahnya belum ya. Berarti apa? 1/2 kali B3. Gitu ya. 0, 0, ini 0, 1, 1, 1, 1, 2. 2. Gitu ya. Ini karena keterbatasan tempat ya. eh Kalian ini dulu deh. Mau sampai Gauss Jordan atau sampai Gauss aja? Atau mau hal solusinya aja? Karena kalau saya nerusin di operasin lagi bisa. Masih 1 utamanya bisa, atasnya masih ada 0 gitu ya. Cuma permasalahannya nanti harus 2 slide dia. Nggak bisa balik lagi. Gauss Jordan, Bu. Gauss Jordan. Oke, kalau mau Gauss Jordan berarti ini saya Bu, naikin ke atas ya. mau tanya. Mm-mm. Ini kan yang B2 ditambah min 2 B1 kolom kolom keempat baris keduanya kan rainya min 1 di sini Bentar, toh. bentar. Yang mana? Yang ini B2 Yang ini yang mana? ditambah min 2 B1 Ini. di baris keduanya kan itu kolom keempat min 1 toh, Bu. Ya, Selanjutnya itu kan ditukar. Ya ini 5 min 1 kolom ya belum keempatnya yang ketuker ya. ya ini kan udah ada min 1 terakhir kan harusnya min 1. Bentar, mana sih? B2 ditambah min 2 B1. Ini min 1. Yang B2 kali 3 kan Ini barisnya bukan ditukar. B2 kali 3. Ini B2 ditukar dengan 3. Ya ditukar dengan 3 kan kolom ketiganya itu kan 5 min 1 dan min Oh, 1. ininya salah ya. Ya. Oh, nggak masalah kok. Ini nggak kita hitung, cuman ditulis doang. Nah, ya kan? Yang Yang bawahnya di Bu, yang bawahnya Bu kolom maksudnya. kelima, Bu. Baris kelima, Oh iya. kolom Ya. Oh, ketiga. tadi itu benar ya, berarti negatif. Tadi saya Ya. hapus. Oke, ini bentar. Berarti kita perbaiki. Tadi saya pikir saya cuma salah nyoret itu 1. 01 min 1 1, 03 5 min 1 min 1. Kemudian ini berarti min 1 ditambah 3. Bener kan ya? Perhitungannya Iya. udah. Tinggal B3 ditambah 3 B2. Berarti min 1 ditambah 3. Jadi 2. Ya. Ini jadi 1. Betul ya? Silakan dicek lagi kalau ada yang keliru. Ibu Ini. mau nanya, Ibu, Mm-mm. untuk kan ini ada 4 variabel berarti ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya Gauss Jordan itu kan dia berarti 3 kolom pertama itu bisa dibuat 1 1 1 0 kayak gitu. Mm-mm. Kalau misalnya untuk yang eh, untuk yang kolom keempatnya itu gimana itu, Bu? Kalau ini nggak bisa. Makanya ini sebenarnya udah, kalau mau udah biasa ngerjain ya, ini udah kelihatan bahwa dia itu punya parameter. Artinya dia solusi Tahingga. Cuman nggak apa-apa, ini tadi ada yang mau nyoba sampai atas 1 utama juga 0. Sampai yang bisa kita lakuin gitu loh istilahnya. Oh, berarti kalaupun sampai nanti dapat hasilnya tetap kembali ke persamaan nanti berarti untuk hasil Ya, akhirnya ya, Bu? karena intinya adalah kalau OB itu mau muter-muter jalannya, jawabannya tetap itu aja. Siap, siap.
Oke ya. Kasih Bu. Oke, ini saya lanjutin. Tadi ada yang mau bikin sampai satu utama ya. Jadi maksudnya adalah sampai yang atas satu utama juga 0. Jadi ini kita lanjutin B2. Ini saya tinggal tambah dengan B3 gitu ya. Ini saya mulai agak kecilan biar siapa tahu muat satu tempat. Ini 1, 1, min 2, 0, 2. Eh sekalian deh ini saya operasiin biar hemat tempat juga. Berarti ini jadi B1. Ayo, B1 diapain? Ditambah 2 B3. Kok 2, Bu? Karena biar min 2 ditambah 2 jadi 0. Gitu ya. Jadi ini hasilnya B1 ditambah 2 B3. Jadi 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. Min 2 tambah 2 jadinya 0. Ya kan? Kemudian 0 ditambah 2. 2. 2 ditambah 2. 4. Itu ya. Kalau ada yang keliru ngitungnya silakan diinfoin lagi karena ini agak berantakan jadi angkanya kecampur-campur. B2 ditambah B3 berarti 0 ditambah 1 ya. Min 1 tambah 1. Ini paling enak kalau saya suka bentuk ini. Tinggal dijumlahin doang ya. Oke ya. Ini 0, 0, 1, 1, 1. Nah, habis itu tinggal yang satu utama yang di atas baris kedua. Berarti di Surabaya udah dari tanggal 2. B1 ditambah negatif 1 dari B2. Nah, nanti akan didapatkan hasilnya. Ini ya, berarti 1 ditambah 0 kan 1. 1 dikurang 1, 0. Terus 0. 2 dikurang 2, hasilnya 0. 4 dikurang 2, hasilnya 2. Terus 0, 1, 0, 2, 2. Dan terakhir 0, 0, 1, 1. Nah, silakan dicek. Ada lagi nggak yang keliru? Takutnya keliru ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada keliru perhitungan lagi, berarti kita di sini saya tuliskan ya buat misalnya X1 di sini X2, tambah penuh ya, X3, dan di sini X4. Nah, kita buat ininya dulu ya. Angkanya berarti apa? X1 sama dengan 0. 2. 2. Ingat konstantanya 2 ya, yang paling kanan. Terus berarti apa? X2 2. ditambah 2X4 itu sama dengan 2. 2. Terakhir X3 Ditambah X4 sama dengan 1. 1. Nah, gimana cara penulisannya? Kalian lihat di sini, ada sebuah hubungan ya antara variabelnya. Misalkan parameternya saya buat di X4. X4 sama dengan T ya, biar sama aja T gitu. Maka di sini dari persamaan ini saya akan mempunyai bahwa nilai X3 akan sama dengan 1 min X4
Sebentar ya, saya ada telepon penting yang harus saya angkat. Guys, halo, mau nanya dong. Ya. Apa tuh? Apa tuh? Ini yang apa sih namanya nih? Yang X2 ditambah 2X4 sama dengan 2 ini, kelihatan nggak? Ya, Kelihatan? kelihatan. Ah, Oke. itu kenapa X2 tambah 2X4 ya? Oh, itu diambil dari baris kedua itu. Ini dari Ya, baris diambil dari keduanya. baris kedua. Berarti X2 yang satu, Nih bisa kalian Ya. dilihat ya di sini yang saya lingkarin. iya. Ini kan punyanya X2, ini punya X4. Jadi X2 ditambah 2X4 sama dengan 2. Paham, paham. Oke, oke. Kalau mau nulis yang Kan? benar sebenarnya dia Oh, perkalian matriks ya. Cuman ini buat memudahkan aja penulisannya. Ya, ini saya lanjutin lagi. Tadi X4 itu kan sama dengan T ya. Maka X3 sama dengan 1 min T. Gitu ya. Kemudian kita punya itu X2 itu sama dengan 2 min 2X4. Nah, berarti ini kita lanjutkan. Berarti apa jadinya? 2 min 2 T. Gitu ya. X1-nya sama dengan 2. Udah nggak bisa dimisalin parameter karena emang nggak ada pemisalannya. Jadi X1-nya udah pasti nilainya 2. Nah, penulisannya kita rapikan. Saya nulisnya bentuk format matriks aja. Jadi X1, X2, X3, X, X. Ini udah nggak muat tempat bawahnya. X4. Nah, berarti hasilnya sama dengan X1 nilainya kan 2. Nilai X2 berapa? 2 X2 2 2 dikurang min 2 2T. dikurang 2T. nilai X3 1 X3 dikurang T. 1 1 dikurang T. X4. X4T. T. Nah, kita pisahin antara yang parameter dan bukan parameter. Saya mau mulai dari yang bukan parameter. Berarti angkanya berapa aja? 2. Terus yang bukan parameter. 2 lagi. 1, 2. 0. 0. Karena di baris yang keempat itu tidak punya variabel yang bukan, tidak punya angka yang bukan parameter. Nah, yang lainnya kita tinggal sisain parameternya. Yang bagian parameter yang pertama itu kan nggak ada parameternya kan, berarti sama dengan 0. Yang kedua apa? Min Minus 2. 2T. T. Yang ketiga 1 min T. T. Yang keempat T. T. sekarang saya mau keluarin parameternya. Parameternya kan T. Jadi saya tulis dulu yang tanpa parameter. 2, 2. 1, 0. Parameternya kita keluarin. Jadi T-nya keluar. Tambah T. Nah, berarti yang pertama aja tetap 0 kan? Terus min 2 min Min 1. 1. 1. Udah, jadi jawabannya ini. Tuh ya. Oke, ada yang mau nanya? Kalau dilihat dari ini ya, kita dari awal ke akhir, kalau ngeliat keseluruhannya,
kayaknya ribet amat Bu, penuh banget. Ini karena penulisannya aja kita terbatas ya. Kalau kiri kertas kan lebih leluasa, apalagi kalau yang bergaris itu akan jauh lebih rapi penulisannya. Jadi nggak akan sepenuh ini, saya rasa. Yuk, sebelum saya ke next slide, ada yang mau nanya terkait pengerjaan ini? Yang parameter terakhir ini Bu, kan 0, min 2, min 1, 1 yang hasil akhirnya. Mm-mm. Nah, yang parameter terakhir tuh kenapa 1 Bu? Kan yang dari awal itu 0, Ini, karena dari 0. T. Oh, dari T. Oh iya. Ini kan yang 0 itu punyanya ini ya. Jadi kan dia bukan parameter, bukan parameter. Yang T Oh, dikeluarkan. Jadi kayak istilahnya T dibagi T. Hasilnya jadi 1. oh iya Bu. Kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanya sebelum saya keluar? Nah, kalau misalnya tidak ada, berarti saya kembali lagi ke screen dia. Ini saya ke bentar. Ini saya hapus ya. Hmm, Ini yang tadi kita kerjakan ya. Sama ya kayaknya ya. Sama yang tadi kita kerjakan. Nah, kalau ditanya tadi apakah dia punya solusi atau tidak, kalau kalian hanya menjawab dengan parameter seperti ini saja, belum ada interpretasinya, itu juga belum lengkap jawaban kalian. Jadi kalian silakan ditambahkan bahwa SPL mempunyai solusi tak hingga seperti itu, atau solusinya lebih dari satu, atau solusinya tidak unik. Itu mirip-mirip ya artinya. Jadi dari sini kita bisa melihat sebenarnya mungkin kalian udah mulai mendapatkan ciri-cirinya. Kalau dari tadi saya ngomong berapa banyak persamaan, berapa banyak variabel. Nah, nanti ada hubungannya dengan karakteristik dari kasus-kasus tersebut. Nah, di sini kita lihat dalilnya jika terdapat serangkaian operasi baris elementer yang bila dikerjakan pada matriks lengkap, suatu sistem persamaan linier menghasilkan matriks yang memuat baris yang mempunyai unsur nol terkiri pada kolom terakhir, maka jawab sistem persamaan linier itu tidak ada. Mungkin kalian bingung, ini panjang banget artinya apa ya? Jadi misalkan kita punya di sini ada matriks, kemudian kita lakukan lihat ada kasus di mana sebelah kirinya itu nol semua, tapi bagian yang paling ujungnya gitu ya, paling kanannya itu tak nol. Kayak tadi kita ketemu kasus misalnya 0, 0, 2 dan variabelnya cuma 2 gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa dia solusinya itu tidak ada. Jadi bisa kalian lihat ya, untuk unsur yang gimana sekali lagi dia bukan bilangan tak nol, artinya bilangan nol gitu ya. Jika tiba-tiba di konstantanya itu ada angka bukan nol, berarti itu adalah SPL-nya tidak ada. Karena apa? Karena tidak konsisten. Tadi kita udah coba satu kasus ya. Kemudian kita lihat di sini, kalau kita punya matriks echelon, SPL yang dimana bisa kalian cek, Bu, ini nol semua paling kirinya misalnya di sini. Tapi kita lihat juga sebelah kanannya juga nol semua. Bukan berarti dia tiba-tiba langsung dia tak ada solusi, bukan. Ini juga dia nol semua. Nah, kalian bisa melihat di sini dia kita lihat di sini ya. Misalkan di sini saya misalin X1, X2, di sini X3. Dan di sini adalah persamaan pertama dan persamaan kedua. Ini buat ciri khasnya kalian juga ya. Ketika kalian melihat ada variabel yang lebih banyak dibandingkan dengan persamaan, artinya apa? Ada yang bisa nggak nih sebelum saya jelasin? Gimana Bu? Apa? Maaf Bu? Kalau misalnya kita bertemu persamaan, yang dimana persamaannya itu lebih sedikit dengan variabelnya, kemungkinannya apa? Melakukan transpose bisa gak, Bu? Hmm?
Kenapa? Artinya satu bisa dianggap tidak ada karena nilainya akan sama. Kalau dianggap tidak ada, dia tidak diperhitungkan berarti. Sebenarnya nilai Iya, cuman kita melambangkannya dengan nilai parameter. Parameter itu artinya nilai bisa berubah-ubah. Dan nanti variabel lainnya itu akan mengikuti. Jadi apakah dia punya jawab? Dia punya jawab. Bahkan jawabannya lebih dari satu. Jadi kalau kalian diperhatikan gini ya. Kalau misalnya ada barisan nol semua, bukan berarti dia tidak punya solusi. Kalian harus mengecek baris lainnya gitu ya. Bisa saja kemungkinannya dia itu mempunyai solusi dan solusinya itu tidak tunggal. Nah, ini contohnya lagi. eh Tadi kita udah bicara bahwa solusinya itu ada, tetapi tidak tunggal karena antara persamaan dengan variabel jumlahnya berbeda. Nah, di sini sebenarnya kita punya 4 persamaan nih. Persamaan satu, persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat. Namun pada persamaan keempat itu nol semua isinya. Nah, dan kita lihat di sini variabelnya, saya sebut misalnya X1, X2, di sini X3. Ada 3 variabel dan 3 persamaan. Nah, artinya apa? Ada hubungan antara variabelnya dan juga persamaannya. Ketika dia jumlahnya sama, yang bukan nol ya, yang bukan nolnya sama, maka dia solusinya ada. Dan untuk kasus ini adalah solusi tunggal. Beda sama yang sebelumnya. Kalian bisa melihat di sini dia ada 2 persamaan, tapi ada 3 variabel. Dia solusinya itu ada, tetapi dia lebih dari satu solusi. Sedangkan kalau misalkan persamaan di sini, ya 00 di sini ada 3 persamaan dan 3 variabel, jadi istilahnya sama gitu ya, sama persis, maka dia ada jawabannya dan solusinya adalah tunggal, gitu ya. Jadi artinya apa? Yang mau saya katakan ketika kalian menemukan, ini kan udah di OBE ini ya, tapi kan nanti kalau di soal tuh nggak selalu udah bentuknya udah sempurna gitu ya. Kalau kalian lihat di sini bentuknya akan 4 persamaan dan 3 variabel gitu ya. Oh, ada yang berpikir, oh udah 4 persamaan, 3 variabel, berarti udah pasti misalnya solusinya nggak tunggal gitu, atau nggak ada, atau apa gitu. Udah pilihnya seperti itu. Padahal kalau kita perhatikan, ketika dilakukan OB ternyata baris yang terakhir itu tidak mempengaruhi perhitungan yang lainnya. Artinya hanya sebenarnya sama saja dengan 3 persamaan, 3 variabel, dan terjebak di situ. Padahal itu hanya satu solusi atau solusi tunggal. Nah, ini juga contoh kasus yang lain. Jika matriks eselon matriks lengkap suatu sistem persamaan linear tak memuat baris yang unsur satu utamanya terletak pada kolom terakhir dan banyak baris tak nolnya kurang dari banyaknya kolom, maka persamaan itu mempunyai lebih dari satu jawab. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Dalam kasus ini kita lihat persamaannya itu ada 3 yang bukan 0 dan variabelnya itu ada 5 gitu ya. Kan kalau yang terakhir kolomnya kolom konstanta ya. Maka apa? Variabelnya lebih banyak dibandingkan dengan persamaannya. Akibatnya tadi akan muncul ada parameternya, ada ketergantungan variabel yang lain. Akibatnya kalau parameternya nilainya disubstitusi dengan A, yang lainnya akan mempengaruhi. Kalau parameternya disubstitusi dengan B juga akan berubah. Artinya jawabannya lebih dari satu, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika kalian menemukan OBE yang dimana sudah bentuk paling sederhananya dan kalian lihat hanya terdapat variabel dan persamaan dengan kasus persamaannya lebih sedikit dibandingkan dengan variabelnya, maka akan memunculkan solusi tak hingga. Nah, ini kita lihat lagi analisis sistem persamaan linear, solusi dan sifat-sifat solusi dari suatu sistem persamaan linear. Kita punya soal seperti ini. Jadi ini bukan lagi kita nentuin jenisnya, tetapi kita menentukan kondisinya agar dia itu memenuhi solusi-solusi, misalnya tak hingga, tunggal, ataupun tidak ada solusinya. Jadi seperti biasa dari SPL kita ubah dulu menjadi augmented matrix atau matriks apa namanya yang disatukan gitu ya. Nah,
Ini kita tulis semuanya nilainya 1, min 1, 1P hingga ke 1, min 4, 4R. Kemudian kita lakukan OBE. OBE-nya nggak akan saya bahas ya. Kalau misalnya kalian ada yang kesulitan, Bu, ini variabel bukan angka, nggak masalah. Diikutin aja kalimatnya. Misalnya ini, B2 min 2B1. Itu sama saja dengan Q min 2P. Jadi hal itu yang ditulis. Gitu ya. Bu, ini kok hasilnya langsung ini. Nah, ini bisa nanti kalian cek apakah sudah sesuai atau belum, gitu ya. Nah, saya mau ke hasil akhirnya aja. Jadi terlepas dari perhitungan OBE-nya, misalkan saya dapat solusi akhir OBE-nya seperti ini. Ada variabel yang kemudian saya ingin menentukan kondisi-kondisi yang memungkinkan dia untuk menjadi solusi tunggal hingga solusi tunggal ya hingga sama tak punya solusi. Yang pertama kita lihat, saya ikutin alur berpikir dari PPT-nya ya. Pertama adalah tak punya jawab. Kalau tak punya jawab, berarti apa? Ketika baris sebelah sininya 0 semua, bagian konstantanya harus apa? Biar dia tidak punya jawab. Biar ada pertentangan. Ayo. Biar ada pertentangan gimana? Kalau nilainya 0, misalnya, berarti 0 semua, berarti nggak ada pertentangan. Kan kalau yang nggak punya solusi itu harus ada pertentangannya. Misalkan di sini kayak tadi ya, 0, 0, 0, 1. Ini ceritanya variabelnya ada 3 ya. Kan ini ada pertentangan ya, karena 0 tidak sama dengan 1. Kalau 4 juga ada pertentangan kan? Kalau 14, 100 misalnya. Nah, itu juga akan ada pertentangan. Artinya apa? Baris yang paling kanan itu haruslah tidak 0, biar dia tidak punya jawab atau tidak punya solusi. Makanya kondisi yang pertama, yaitu yang tidak punya jawab, yaitu yang sebelah kanannya itu tidak sama dengan 0. Itu ya. Berarti sama saja dengan Q tambah R min 3P tidak sama dengan 0. Agar tadi muncul pertentangan. Kemudian solusinya sudah yang tidak punya jawab. Berarti sekarang solusinya ada. Ada 2 kemungkinan nih solusinya, yaitu ada dan tunggal, dan yang kedua ada tapi tidak tunggal. Nah, saya mau bikin yang ada dan tidak tunggal dulu ya. Berarti apa? Kalau seperti itu kan berarti saya harus membuat persamaannya itu yang bernilai tidak 0 lebih sedikit dibandingkan dengan variabelnya. Berarti agar persamaan ini lebih sedikit, maka bagian yang sebelah kanan harus 0 juga. Karena biaya persamaannya itu tidak dianggap. Jadi 0 semua. Jadi saya bikin syaratnya ada, yaitu Q tambah R min 3P sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian, udah 0 semua nih. Ini kitanya 0 nih. Gitu ya. Terus saya mau perhitungan solusinya. Biar memperhitungkan solusi, berarti baris kedua ini saya lanjutkan dengan OBE, yaitu saya bagi dengan 3 atau dikalikan dengan 1/3 dari B2. Maka saya dapat angkanya ini ya, 0, 1, min 1, Q min 2P per 3. Gitu ya. Nah, dari sini sudah muncul bukan pertentangan ya, sudah muncul bahwa persamaannya itu cuma 2, tapi variabelnya 3. Nah, ini akan memenuhi kondisi dia mempunyai solusi tak tunggal atau tak hingga. Terus, kita lihat lagi. Bu, ini angkanya dapat dari mana? Ini sebenarnya mulai kita lakukan substitusi ya. Jadi, kita hitungkan sorry, tadi soalnya Pak X, Y, Z ya. Berarti di sini sama dengan kita di X, di sini Y, di sini Z.
Jadi kita punya dua persamaan. Yang pertama adalah Y min Z sama dengan Q min 2P per 3. Terus yang di atas tadi X min Y ditambah Z sama dengan P. Nah, kita gunakan parameter karena tadi kan kita mau bikin solusinya tahingga. Berarti muncul parameter di sini. Z sama dengan T. Nah, yang lainnya nanti tinggal ngikutin gitu ya. Ini kan Z ya tinggal di switch ya. Jadi Y min itu ya. Q min 2P per 3. Nah, itu nanti tinggal diubah Z-nya jadi Y. Z-nya jadi T ini. Terus X juga tadi sama kita udah punya bahwa X itu sama dengan P tambah Y min Z. Dan nanti akan mengikuti persamaan parameternya seperti ini. Dan nanti tinggal kalian rapikan, dapatlah nilai X, Y, dan Z-nya. Seperti ini. Kemudian gimana kalau misalnya tadi ada dan tunggal? Tadi kan kita udah bahas dia tidak punya jawab kalau di pangkal kanannya dari barisan yang 0 itu tidak sama dengan 0. Kalau misalnya dia ada solusi dan tahingga barisan paling terakhirnya dibuat 0 semua sehingga bersamaannya itu lebih sedikit dengan variabelnya. Nah, kalau dia mau solusi tunggal berarti kan antara persamaan dengan variabelnya itu harus sama. Sedangkan kalau kita lihat di sini kan kondisinya cuma dua ya, yang baris ketiga sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Ketika dia sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, dia tidak akan membuat persamaannya itu jumlahnya sama dengan banyaknya variabel gitu ya. Gak mungkin variabelnya 3 terus dibuat juga persamaannya 3. Itu tidak memungkinkan. Karena kalau dipaksain bukan 0, dia malah jatuhnya tidak punya solusi. Akibatnya, berapapun nilai dari PQR, dia tidak akan punya solusi untuk jawab tunggal. Makanya kesimpulannya seperti ini. Coba dipahamin dulu walaupun saya rasa itu sulit, cuman nanti ketika kalian sudah menguasai konsepnya, itu akan lebih mudah. Jadi pelan-pelan aja. Ada yang mau ditanya nggak? Siapa tahu ada yang mau nanya. Sampai sini dulu. Kita masih lanjut, tapi maksudnya saya pecah dulu. Ibu maaf mau nanya terkait dengan yang kesimpulan Ya. kedua itu tadi penjelasannya gimana ya? Yang mana? Yang kesimpulan kedua. Yang nggak punya solusi tunggal? Kasus sistem punya jawab tunggal tak terjadi berapapun nilai Ya, PQR. nggak punya solusi tunggal kan artinya. Jadi jangan bingung yang kasus kedua itu, kan kita punya 3 kemungkinan ya, semuanya solusinya tunggal, solusinya ada dan tidak tunggal, dan yang terakhir tidak punya solusi. Nah, di kasus ini, solusi tunggal itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kalau solusi tunggal, syaratnya, tadi kita udah belajar teorinya ya, antara jumlah persamaan yang bukan 0 dan variabelnya itu harus sama ya. Ini saya hapus dulu ya biar nggak banyak tanda-tanda. Nah, kita kan kondisi OBE terakhir seperti ini ya. Kita lihat baris terakhirnya yaitu baris ketiga. Kalau kita lihat di bagian sini hanya ada 2 kemungkinan, yaitu dia sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Gitu ya. Ini udah semua kondisi ya kan. Oh iya, iya, paham, paham. Nah, ketika kalian memuat kondisi sama dengan 0, tidak sama dengan 0 dulu. Ketika kalian membuat tidak sama dengan 0, jumlah persamaannya akan 3, tapi variabelnya juga 3. Permasalahannya adalah yang persamaan ketiga, persamaannya tidak konsisten. Ya kan? Jadi kayak Iya, 0, 0, 0, terus 4. Itu kan nggak konsisten. Jadi iya. berapapun nilai X, Y, Z-nya, dia tidak akan pernah punya jawab kalau kondisinya tidak sama dengan 0. Gitu ya? Mm-mm. Nah, kondisi kedua, kemungkinannya persamaan ketiganya itu sama dengan 0. Tetapi ketika kalian membuat ini 0, ini biar gampang 0, persamaan ini tidak akan dianggap kan? Karena tidak Iya, mempengaruhi nilai. Akibatnya, jumlah persamaannya akan lebih sedikit dengan variabelnya. Persamaannya hanya 2, variabelnya 3.
mau diapain pun tetap kurang persamaannya, ya kan? Nggak sama dengan variabelnya. Akhirnya nggak ada situasi yang memenuhi untuk solusi tunggal, karena dibuat tidak sama dengan nol tidak memenuhi, sama dengan nol juga tidak memenuhi. Itu. Masih banyak, Bu. Ada lagi yang mau nanya? Nggak apa-apa. Pusing-pusing ya analisisnya, sesuai namanya analisis kan di PPT-nya, analisis sistem bersama linear. Kita kalau masuk ke analisis real atau mungkin udah ada yang ngambil aljabar, abstrak, itu mirip-mirip lah cara berpikirnya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, ini yang lebih gampang nih, udah determinan, jadi nggak nganalisis lagi. Determinan udah sering kalian pelajarin juga sebenarnya ya kan, dari SMA atau sederajat itu sudah mengenal dengan determinan. Mungkin yang dipelajari di SMA itu baru sebatas 3 kali 3 maksimalnya ya. Cuman kalau di perkuliahan bisa saja N kali N, jadi lebih besar. Dan juga banyak cara untuk menghitung determinan, bahkan eh, ada beberapa teori ya yang digunakan untuk menghitung determinan. Jadi yang pertama, yang paling gampang, eh matriks 2 kali 2 gitu ya. Ini tadi saya nggak sengaja baca chat, saya jawabin dulu yang chatnya. Mau tanya, kalau buat grafik perlu dipelajari nggak sih Bu? Kalau di modul pembuktiannya dia pakai grafik juga. Saya belum lihat, bagian mana yang dimaksud pakai grafik, takutnya saya salah jawab gitu ya. Sekalipun misalnya dia bisa dibuktikan dengan grafik, grafik itu kan terbatas ya, karena kita belum bisa menggambar hingga ke Rn gitu ya. Paling kan kita gambar itu cuman R2 sama R3. Nah, akibatnya variabelnya ataupun angka-angka persamaan yang ada pada matriksnya pun akan terbatas kalau hanya metode grafik. Metode grafik bisa dipelajari, bisa digunakan, bisa, tetapi konteksnya terkait apa dulu. Kalau misalnya kayak tadi udah di R4 itu akan sulit karena kalau dulu kalian belajar kalkulus, ini di semester awal ya, sorry. Kalau kalkulus pun R4 ataupun Rn yang lebih tinggi, pada akhirnya dia akan ditransformasi ke R yang lebih rendah biar bisa digambar, gitu ya. Jadi dicek dulu konteks penggunaan grafiknya apa. Itu ya, saya nggak berani ngejawabin boleh apa enggak karena tergantung konteks pertanyaannya. Nah, saya lanjutin ke determinan saya di sini. Ini rumus yang paling gampang ya. Mungkin, ini masih udah biasa gitu. Tapi hati-hati, walaupun sudah biasa, kadang salah ngitung. Nah, ini matriks 2 kali 2. Paling enaknya ini sudah ada bahasanya rumus cepatnya gitu ya. Ini Bu jangan pakai rumus cepat, tahu teorinya juga, tenang saja. Di teorema 1 udah kita sempat bahas juga ya terkait dengan inverse matrix, determinan dan lain sebagainya. Jadi ini saya mengulang lagi untuk matriks 2 kali 2 sama saja dengan A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21 seperti ini rumusnya. Nah, untuk matriks yang 3 kali 3 caranya itu banyak ya untuk menghitungnya. Salah satunya dengan seperti ini yang paling sering juga, mungkin kalian biasanya seperti ini ya, saya juga yang seperti ini coretnya. Jadi ambil angka yang irisannya antara horizontal sama vertikal sebagai, pengalinya gitu ya. Kemudian angka, yang tidak dicoret itu akan menjadi matriks determinannya. Jadi B22, B23, B32, B33. Dan ini terus berlanjut sampai terus jalan B21, B23, B31, B33, dan ini berikutnya. Tapi jangan lupa tandanya. Tandanya itu bergantian dari plus, min, plus. Seperti itu ya. Makanya di sini plus, di sini negatif, di sini positif. Ini kalau diuraiin silahkan, tapi biasanya tidak diuraikan karena, cukup mudah atau lebih mudah bahkan untuk menggunakan rumus ini. Nah, ini kita lihat di sini ada minor, ada kofaktor, mungkin ada yang baru mendengar. Jadi minor itu
adalah determinan dari bagiannya ya, istilahnya matriks yang kecilnya gitu ya. Jadi kita ngapus misalnya baris ini sama ini gitu ya. Minornya tuh yang ini gitu, nyari determinannya. Kemudian misalnya minor dari B2, 3 itu sama saja dengan menghapus baris kedua. Ini bentar, baris ini 32 ya harusnya. Ini Kak konsisten ini. Saya rapihin dulu. Saya ulang lagi berarti ini B3, ini M32 ya. Karena di sininya M32. Jadi hapus baris ketiga, kolom kedua. Ya, makanya akhirnya dapatnya angkanya 1, min 2, 1, 2, 1, 5, 3, 1, 2. Gitu. Nah, kemudian buat menghitung determinan kita gabungkan dengan kofaktornya juga. Jadi kofaktornya itu adalah minor yang sudah dikalikan dengan min 1 pangkat dari penjumlahan baris dan kolomnya. Nah, misalkan ini rumus lengkapnya. Kemudian kita masuk ke perhitungannya, coba ya. Matriks 3 kali 3 berikut ini gunakan rumus di atas untuk menghitung determinan matriks. Nah, eh jadi yang pertama kita kan cari minornya dulu ya. Untuk mencari minornya berarti kita ini ya. M11 berarti minornya berapa? Langsung aja nih. Berarti apa? 1 kali min 1, 2 3. dikurang 3 kali 2. Hasilnya? Apakah ini ya? Coba teman-teman udah mulai pusing nih kayaknya nih. Ini M11 ini kan dicoret gini ya. Jadi M11 itu sama dengan kita mencari matriks 1, 2, 3, min 2. Seperti itu. Berarti hasilnya jadi berapa? 1 kali min 2 dikurang 3 kali 2. Ya, ada yang jawab di chat udah. Min Min 8, Bu. Dikurang 6, min 8. Kalau M12 ini tanpa saya tulis matriksnya bisa nggak nih? Coba. Min 8. M2 berapa nilainya? M12 baris Min 2, pertama, min 3, kolom min kedua. 5. Nih, saya Min bantu ya. 5, Bu. Min 5. M13 1, Bu. ya 1 ya. Nah, ini kalau mau lengkapnya ada di sini perhitungannya. Setelah itu, ini kita tadi udah hitung ya, minornya min 8, tadi udah benar. Kemudian min 5. Nah, ini bentar, soalnya keliru enggak? Oh ini 2 dikurang 1 ya. Harusnya di sininya bukan min ya. Ya enggak? Coba cek yang ini. Ini ya perhitungannya kan. 1 dikali 2, 2 dikurang 1. Ya kan? Hasilnya 1. Nah, kemudian tadi jangan lupa angka-angkanya. Tadi kita udah dapat bagiannya yang kita coret tadi yang pertama kan 1, irisannya di sini 1. Kemudian yang kedua min 1 dan yang terakhir 2. Ini min 1 di sini 2. Kemudian kita hitung kofaktornya jangan lupa. Jadi kan tadi ya plus min plus kalau mau mudahnya atau kalau kalian mau pakai definisinya yaitu min 1 pangkat baris ditambah kolom. Ini kan barisnya pertama, kolom kedua, kolom pertama juga berarti min 1 pangkat 2. Yang ini min 1 pangkat 3. Yang ini min 1 pangkat 4. Nah, hasil perhitungannya akan seperti ini. Nanti tinggal angkanya disesuaikan saja karena tadi ada kekeliruan perhitungannya. Nah, ini
untuk perhitungan determinan matriks 3 kali 3, caranya juga ada yang lain, mungkin ada yang lebih suka ditambahkan yang bentukannya diagonal seperti ini ya, itu juga ada caranya. Oke, kita lihat lagi di sini, hitunglah determinan matriks A menurut kolom pertama, kedua, dan ketiga. Jadi, untuk perhitungan ini kita bisa menggunakan kolom pertama. Jadi apakah selalu di baris pertama? Tidak. Jadi dia itu bisa berubah-berubah angkanya sebenarnya. Misalkan di sini menurut kolom pertama, kan kolom pertamanya yang ini ya, 1, 0, 2. Nah, terus, bisa kalian lihat, amatannya ya, dia kan akan hilang ya, M1 1 jadi 2, min 1, 0, 5, kemudian akan berhilang lagi jadi seperti ini. Gitu ya, sesuai dengan kolom pertama, jadi 0, 2, 0, 5, dan yang terakhir ini bisa dicoret, jadi 0, 2, 2, min 1. Jadi minornya didapat seperti ini, kemudian angkanya akan mengikuti 1, 0, 2. Kemudian positif negatifnya sesuaikan baris dan kolomnya, ini baris 1, kolom 1 berarti 1 tambah 1, 2, yang ini berarti baris kedua kolom ke-1 jadi 3, dan yang ini baris ketiga kolom ke-1 jadi 4. Itu ya. Jadi nggak harus di baris yang pertama. Jadi bisa beda-beda tergantung dengan tumpuannya. Nah, kemudian kita lihat di sini mulai ada ciri-ciri khusus. Kalau tadi kita masih perhitungkan matriks, nah sekarang kita sudah mulai perhitungan dengan jenis-jenis matriks khusus. Kalau tadi yang bersifat umum. Misalkan ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Jangan sampai salah ngebedain. Kalau matriks segitiga bawah itu yang semua unsur atas diagonalnya sama dengan 0. Jadi yang gampangnya yang keisinya bagian bawahnya. Kalau matriks segitiga atas, yang keisi bagian atasnya. Nah, untuk menghitung ini sama dengan mengalikan, ini ya, ini kan tanda kali ya, kali dari setiap elemen yang ada pada diagonalnya. Misalkan matriks A di sini kan sudah matriks segitiga ya. Nah, untuk menghitung determinannya, kalian cukup menghitung perkalian elemen diagonalnya, yaitu 2 kali min 3 kali 2 kali 1. Hasilnya akan jadi min 12. Nah, ini juga sama, ini matriks segitiga bawah. Ini dikalikan, dia akan menjadi 1 kali 1 kali 2. Jadi cukup mengalikan diagonalnya saja. Kemudian kita masuk kasus khusus, kalau kita punya matriks ukurannya n kali n, sekalipun dia ditranspos, determinannya nilainya akan tetap sama. Jadi statementnya ini ya, determinan dari A transpos dikali A transpos itu sama. Misalnya mau ngitung ada pertanyaan di chat, matriksnya itu 2 kali 2 mau pakai minor, gimana caranya? Coba ya, ini kita sama-sama, jadi nggak saya aja yang jawab. Misalkan kita ambil kasus aja ya biar gampang. 1, 2, 3, 4. Ini sebut saja A. Kalau determinan A berarti nilainya berapa? 4 dikurang 6. Hasilnya kan jadi min 2. Nah, kita coba. Misalnya Bu mau pakai minor, penasaran Bu, bisa nggak? Misalkan ini, berarti kan ini irisannya ya. Ini. Berarti determinannya ya matriks itunya sendiri kan? Berarti jadi berapa? 1 kali 4 juga kan? Karena kan angka yang dilingkarinya irisannya 1. Terus tadi kofaktornya kan apa? Min 1 pangkat 1 tambah 1. Hasilnya jadi positif juga kan? Nah, terus yang ini, yang kedua ini, kan angkanya 3. Terus angka dalamnya itu 2, ya kan? Terus ada di mana? Baris pertama kolom kedua. Jadi min 1 pangkat 3.
hasilnya negatif. Berarti apa? 2 dikali 3. Gitu. Jadi prosesnya sama kan? Jadi 4 dikurang 6 juga. Jadi nggak jauh beda sama rumus yang diberikan. Karena rumus yang diberikan pasti dasarnya dari rumus umum. Gitu ya. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutin lagi. eh ini rumus yang tadi ya, rumus pakai minor sama pakai kofaktor. Ini dijabarin aja. Terus saya lanjut. Ini pembuktian. Jadi kalau kalian mau membuktikan sesuatu jangan menggunakan contoh. Karena kalau benar, maka itu hanya benar untuk contoh tersebut, belum tentu benar untuk contoh yang lain. Makanya kalau mau melakukan pembuktian, buat bentuk umum. Dan sebenarnya bentuk yang diberikan ini, misalnya pembuktian ini hanya untuk pembuktian matriks 3 kali 3 yang di contoh ini ya. Karena kalau mau bikin matriks n kali n, itu harusnya tidak dibatasin lagi indeksnya dengan angka 3 atau 2 saja, tetapi sudah main sampai n gitu ya, ANN. Nah, kita lanjut lagi ke sifat-sifat determinan. Jadi, nah, determinan itu juga ada pengaruhnya ternyata sama sifat OBE. Misalkan di OBE yang pertama itu apa? Pertukaran baris. Nah, kalau determinan, misalkan kita ketemu matriks A dan B, dan ternyata hubungan antara matriks A dan B itu adalah ditukar barisnya. Jadi bisa kalian lihat ya, di matriks A dan di matriks B, bahwa untuk menjadi matriks B sebenarnya hanya dilakukan pertukaran dari baris pertama dan baris kedua, gitu ya. Tetapi pengaruh ke determinan ternyata ada. Bukan hanya dia nilainya tetap, tetapi nilainya berubah menjadi negatifnya. Jadi kalau misalkan kalian dapat determinan nilainya A adalah P, gitu ya, maka nilai determinan untuk B yang merupakan pertukaran baris dari matriks A, hasilnya akan sama dengan min P. Seperti itu. Jadi ini hubungan kalau dia ditukar barisnya. Nah, tadi OBE kan itu ada 3 sifat. Ditukar sudah, berarti yang kedua, oh ini pembuktiannya ya. Ini nggak saya bahas karena akan panjang nanti kalau dibahas. Jadi bisa kalian pelajari. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di diskusi. Kemudian kita lihat yang kedua. Jika pada matriks A suatu baris kolom dikalikan dengan bilangan real P, nah ini yang kedua ya. Tadi kan pertukaran baris udah, berarti yang kedua dikalikan dengan bilangan skalar, gitu ya. Nah, hasil dari perkalian bilangan skalarnya itu akan sama dengan bilangan skalarnya dikali determinannya. Gitu. Atau misalnya matriksnya n kali n. Kan kalau ini barisnya dikalikan dengan P. Kalau ternyata semua barisnya yang dikalikan, maka akan ada rumusnya nih, yaitu sama saja P pangkat n determinan A. Kalau buat intuisinya, kalian bisa lihat di contoh ini, kita punya 3 matriks, A, B, dan C. Nah, di mana matriks A adalah matriks segitiga ya. Ini bisa kalian lihat, matriks segitiga. Sehingga untuk menghitung determinannya cukup dikalikan saja bagian diagonalnya. Angkanya akan menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 2, yaitu 12. Kemudian, kalian lihat di bagian B, ternyata yang berbeda dari bagian A hanya di baris kedua itu dikalikan dengan 2. Ya. Nah, berarti apa? Sama saja kalian mengalihkan dengan hasil determinan A itu dengan 2. Karena istilahnya bilangan skalarnya keluar. Mudah mengingatnya seperti itu. Jadi 2-nya itu dikalikan dengan 12, maka determinan B akan menjadi 24. Nah, yang C gimana? Ini saya hapus dulu biar nggak terlalu ganggu. Nah, bagian yang C ternyata dari baris pertama kali 2, baris kedua kali 2, baris ketiga kali 2, baris keempat juga kali 2. Istilahnya ini sama saja dari baris pertama kali 2, baris kedua kali 2, baris ketiga kali 2, baris terakhir juga kali 2, dikali determinan dari matriks A. Gitu ya. Karena udah dikeluarin semua. Makanya muncul rumus ini.
Yaitu kalau kalian mau menghitung yang semuanya dikalikan dengan bilangan skalar, sama saja dengan 2 pangkat dari ukuran matriksnya. Kan matriksnya ukuran N kali N ya, karena kan persegi ya. Maka sama saja dengan 2 pangkat N. Kan di sini contohnya 4 kali 4. Berarti sama saja dengan 2 pangkat 4 kali determinan A. Munculnya kayak gitu. Jadi dikeluarin istilahnya angka 2-nya dari setiap baris biar sama kayak matriks A-nya. Oke, itu untuk determinan C, hasil perhitungannya. Nah, kita lihat lagi sifat-sifat determinan. Tadi OBE-nya baru 2 kan? Pertukaran baris, perkalian dengan skalar. Nah, sekarang yang bagian ketiga, yaitu penjumlahan dengan perkalian dari perkalian dari bilangan skalar dengan baris lain. Nah, ini contohnya. Jadi punya matriks A, kemudian dilakukan OBE. Itu ya. Ternyata, bila pada matriks A salah satu baris sama dengan sorry. Ini belum masuk ke dalil yang ini dulu. Dia ngomonginnya contoh yang bawahnya dulu. Bila pada matriks A salah satu baris sama dengan konstanta kali baris lain, maka determinannya akan hasilnya 0. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, kalian bisa lihat baris kedua dan baris ketiga. Sebenarnya baris kedua dan baris ketiga itu sama ya. Karena tinggal kalian kali negatif, baris kedua akan menjadi baris ketiga. Nah, kalau kalian OB-in lagi, misalnya dijumlahin, ini kan akan menjadi 0, mudahnya B3 tambah B2 aja ya. 0, dan di sini akan 0. Jadi semua barisnya itu isinya 0. Nah, kalian bisa cek dari sifat determinannya. Kalau memuat hal tersebut, dia akan menyebabkan determinannya akan menjadi 0. Makanya kalau ada salah satu baris yang sama dengan baris lainnya, maka itu akan menyebabkan nilai 0 pada determinan. Tapi kalian perhatiin dulu ya sifat-sifatnya. Jangan langsung, oh ini kayaknya bisa langsung dikurangin jadi 0. Tapi ternyata kalian ada salah perhitungannya. Jadi menyebabkan salah dalam pembuatan kesimpulan. Oke, itu ya. Terus tadi saya belum selesai ya, ke satu lagi, ini belum ada contohnya, tetapi kalau kalian ketemu yang OBE gitu ya, dilakukan penjumlahan dengan perkalian bilangan skalar pada baris yang lain, itu tidak akan mengubah determinannya. Jadi nilainya akan tetap sama. Seperti itu. Ini terakhir terkait dengan materi pada sesi 2 untuk SPL dan juga determinan. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita lakukan sesi foto bersama dulu ya. Jadi silakan dibuka kameranya kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, udah. Sebentar ya. Saya remove spotlight saya dulu. Sebentar. Oke ya, kita sesi foto bersama. 1, 2, 3. Sebentar. Ini baru yang pertama, yang kedua belum. Yang ketiga.
Oke, semuanya terima kasih sudah saya screenshot. Saya akan kirim link absen untuk teorema pertemuan kedua. Bisa kalian cek di chat Zoom-nya. Oh, udah dikirim sama Prodi. Jadi silakan untuk diisi. Dan ini adalah teorema sesi kedua. Artinya kita masih punya satu sesi lagi di 2 minggu ke depan terkait dengan ALE 1. Jadi silakan kalau kalian bisa dan ada waktu untuk ikut bergabung karena di teorema ketiga materinya akan semakin menganalisis ya. Jadi saya nggak mengatakan semakin sulit, mungkin ada yang merasa itu malah mudah. Cuman juga mungkin ada yang mengatakan itu sulit. Cuman yang bisa saya sampaikan adalah di teorema ketiga kita akan mulai belajar terkait bebas linier, kombinasi linier, kemudian kita juga akan belajar basis dan lain sebagainya. Jadi silakan dipelajari BMP-nya dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sampai bertemu kembali di teorema sesi berikutnya. Jangan sampai ketinggalan teorema-teorema yang lain. Rekaman untuk teorema ini bisa kalian cek di YouTube Prodi Matematika. Jadi silakan untuk searching-searching karena setiap semester Prodi Matematika mengadakan teorema. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.